Perjalanan ini akan menemui ujungnya. Tapi masih ada beberapa tempat lagi yang sayang nih kalau kita tidak telusuri jejaknya. Hari ini saya akan meninggalkan Beijing lalu menuju ke provinsi Xinjiang. Dari Beijing, saya akan menempuh waktu 4 jam untuk sampai di sana. Xinjiang adalah salah satu provinsi di Cina yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ada satu keunikan di kota ini. Kalau diperhatikan di penunjuk jalan ataupun di pertokoan, huruf yang dipakai adalah huruf Cina dan huruf Arab. Bahkan di beberapa tempat ada juga yang menggunakan bahasa Rusia dan bahasa Persia. Di sini memang ada perpaduan antara Cina dan sedikit Rusia. Lihat saja wajah-wajah penduduknya, agak sedikit mirip Persia ya. Mayoritas penduduk di sini adalah bangsa Uighur dengan bahasa Uighur sebagai bahasa sehari-hari. Di provinsi Xinjiang ini saya langsung menuju ke Turpan. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sampai di kota kecil di provinsi Xinjiang tersebut. Jalanan yang saya lewati berbatu-batu, udara panas dan kering menusuk sampai kulit. Suhu di sini sekitar 40 derajat, tapi karena begitu kering, suhu ini benar-benar membuat kulit terasa terbakar. Di Turpan ini saya akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa satu deretan gunung bernama Gunung Nyala Api atau biasa disebut dengan Flaming Mountain. Lihat saja, warnanya seperti api kan, merah membara. Sekarang sudah ada di Turpan, tepatnya di Gunung Flaming Mountain. Kalau kita perhatikan gunungnya agak berwarna merah karena ini adalah pantulan dari cahaya matahari. Nah, sama kayak di Jabal Uhud yang ada di kota Madinah, di Gunung Uhud. Gunungnya kenapa nampak seperti merah dari kejauhan? Karena pertama itu faktor pantulan cahaya matahari. Yang kedua, informasinya bahwa gunung ini mengandung emas yang sangat tinggi. Waduh. Ini kalau kita keruk lumayan nih dapatnya nih. Lihat. Ini batu ini hampir 40 derajat Celcius itu di dataran. Kalau di ground level, di paling bawah, itu hampir tadi saya tanya sama guide-nya 75 degrees, sekitar 75 derajat Celcius panasnya. Ada satu China legend. Jadi ada legenda Cina yang mengatakan bahwa Sun Gokong, nah ini kan kita kenal semua dengan Sun Gokong kan. Jadi ceritanya Sun Gokong itu dulu dia tinggalnya di sini, di atas gunung, di sekitar ini dengan beberapa muridnya. Kemudian dia dapat kutukan dari dewa, tapi tubuhnya tidak hancur, sehingga katanya pecahan-pecahan dari gunung ini adalah bukti bahwa Sun Gokong itu satu ksatria yang sangat sakti. Dan yang unik lagi bahwa ternyata Flaming Mountain ini adalah salah satu jalur sutra yang banyak dilewati oleh para pendakwah. Dari Turpan ini masuk ke Urumqi. Dari Urumqi mereka ke Beijing. Begitu besarnya karunia Allah sampai membuat gunung yang sangat indah dilihat. Air yang mengalir di antara panasnya gunung ini.
Oh iya, saya hampir lupa. Sebelum saya menuju ke Turpan, saya sempat mampir sejenak di salah satu masjid di Urumqi. Karena memang pesawatnya landing di kota tersebut. Di Urumqi ini ada masjid yang memang bernilai sejarah. Terletak di pinggir jalan raya. Nama masjid ini adalah Sultan Mosque atau Tartar Mosque. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita sudah ada di Masjid Southern Mosque yang terkenal. Satu hal yang unik dari masjid ini, bahkan di seluruh kota ini, huruf Arab atau tulisan Arab itu menjadi tulisan resmi dari daerah ini. Seperti di Aceh. Jadi Aceh itu bahasanya bahasa Melayu tapi tulisannya tulisan Arab. Di sini pun sama. Bahasanya bahasa Cina tapi ditulis dengan tulisan Arab. Kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Yang agak aneh di sini adalah pengunjung perempuan dilarang masuk, entah dengan alasan apa. Menurut informasi yang saya terima, kalau perempuan mau menunaikan ibadah sholat di sini, mereka harus meminta izin kepada pengurus masjid dan jamaah laki-laki harus keluar semua agar jamaah perempuan boleh masuk.